wabarakatuh. Terima kasih Mas Apri dan Mbak Agi yang sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol sama saya. Ya. Sebenarnya kita perkenalan dulu, namanya siapa dan kesibukan sehari-hari sekarang apa? Nama saya Apri, kesibukan sehari-hari sebagai editor dan content writer di media Jakarta Barat. Saya Agi, umur saya 27 tahun. Sekarang saya cuma sibuk di rumah aja, jadi ibu rumah tangga sambil jualan online shop. Waktu nikah, ingat nggak dulu umur berapa? Aku 22. Aku 26. Aku 22. Kalau umur pernikahan sekarang di tahun ini udah berapa tahun? Kita nikah Desember 2014 ya. Berarti udah 4 tahun jalan di 4 tahun jalan. Apa sih hambatan pertama sebelum memutuskan menikah? Dari aku sih sebenarnya mungkin rasa percaya diri, lebih ke mental ya. Jadi sebelum memutuskan untuk menikah dengan dia, itu awalnya memang ada rasa takut untuk mengutarakan bahwa saya serius sama dia gitu. Tapi kemudian mengingat usia juga waktu itu sudah 26 tahun, jadi mau nggak mau kok kayaknya harus dipaksakan untuk melangkah. Karena kalau nggak dipaksakan, ya bakalan stuck aja gitu, nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan. Dan akhirnya memutuskan untuk menikah sama dia karena memang kita udah berteman, kita udah cukup lama berteman dan udah cukup kenal juga. Jadi akhirnya saya ngajak serius sama dia. Nggak percaya dirinya ini dalam bentuk apa ya? Sebenarnya mungkin lebih ke karena kan memang pekerjaan juga masih belum ya sangat merintis dari nol gitu kan. Nah itu yang sempat menjadi kepikiran kedepannya kira-kira bisa nggak ya gitu. Bisa ya, bisa nggak ya gitu. Banyak pertanyaan, banyak kekhawatiran. Ya itu kedepannya tuh mau seperti apa? Dari segi penghasilan, iya termasuk pekerjaan, serta atas sosial dan segala macam itu pernah ya, itu juga jadi pertimbangan rasa takut juga ya, karena dari budaya dulu juga di keluarga kan memang dari keluarga yang biasa-biasa saja, jadi itu pengaruhnya juga ke mental juga ada gitu ya. Jadi ya itu akhirnya tapi tetap memutuskan untuk berani melangkah sih. Itu hambatan terbesar ya? Iya itu berani, rasa percaya diri, membangkitkan rasa percaya diri. Kalau dari aku mungkin keyakinan untuk bener nggak ya gitu, dia tuh jadi pilihan aku untuk jadi suami seumur hidup gitu kan. Karena sebenarnya sebelum sama Mas Apri ini ya namanya kita dulu masih single pasti kan pernah ya deket sama beberapa orang, penjajakan mengenal orang itu gitu kan. Sebenarnya dulu sebelum sama Mas Apri ini saya tuh pernah deket sama orang, terus bisa dibilang ngerasa cocok, ngerasa nyaman ya. Cuman ketika itu memang mungkin masih proses kali ya, ini mau kapan sih nikahnya gitu. Karena memang saat itu juga punya pikiran untuk nikah muda, cuman memang sikonnya waktu itu masih kuliah, belum lulus. Sambil pernah deket sama orang itu, terus temenan sama Mas Apri juga sayangnya gitu. Terus tiba-tiba ada suatu hari pas lagi ngobrol-ngobrol sama Mas Apri, waktu itu masih zaman BBM-an, nggak tahu ya kita ngomong apa ya waktu itu, pokoknya ngobrol ngalor ngidul segala macam. Status masih teman ya? Masih teman ngalor ngidul gitu. Kok tiba-tiba dia ngomongnya, aku ingat kamu ngomongnya, Gi, sebenarnya selama ini gue nungguin lo gitu. Sebenarnya kaget karena sikonnya kan waktu itu temen gitu kan, nggak pernah nyangka kok tahu-tahu dia ngomong kayak gini gitu kan. Iya. Tapi pada saat itu Mas Apri tahu kalau dia lagi deket sama orang? Sebenarnya tahu, dia memang waktu itu ada dekat sama seseorang, tapi aku juga dapat kabar gitu kalau sebenarnya dia tuh sudah pisah gitu. Jadi akhirnya waktu itu yaudah deh coba maju gitu. Nah dia nggak tahu sebenarnya aku juga sempat break padahal udah lanjut lagi gitu, tapi dia nggak tahu. Jadi ternyata dia berani masuk pada saat itu padahal aku ada orang yang lain gitu. Cuman memang saat itu pertimbangan aku itu adalah
Hmm, balik lagi ya, namanya kita nyaman sama orang kayak apapun, tapi kalau udah memilih dia nih, oke, ini jadi suami gitu, itu kan pasti mikirnya beribu-ribu kali mungkin gitu kan, yakin nggak ya, bener nggak ya, salah pilih nggak ya. Cuman emang kalau sama Mas Sapri ini yang aku lihat ngerasa lebih yakinnya itu sepertinya dia lebih cocok untuk jadi imam. Oke, bukan hanya pasangan. Bukan hanya sekedar pasangan yang bikin nyaman dan lain sebagainya, itu bukan ya, tapi memang ngelihatnya tuh seperti kayaknya kalau jadi imam Imam itu berarti lebih ke sifat religiusnya. ya, dari sisi agamanya dia sepertinya lebih bisa mengayomi aku ke depannya gitu. Padahal punya pasangan yang mungkin lebih nyaman. Ya, sebenarnya seperti itu. Cuman akhirnya kan balik lagi mikirnya kalau nikah itu kan sekali seumur hidup gitu, dan bukan cuma untuk senang-senang doang, tapi emang kita sebagai perempuan butuh imam yang bisa membimbing kita, anak-anak kita kelak gitu kan. Jadi pikirannya jauh ke depan. Akhirnya aku mikir kalau hanya mencari nyaman masih ada yang kurang gitu kan, karena bukan di situ poinnya untuk menikah, bukan seperti itu. Tapi waktu ngejalanin sama yang sebelumnya itu pernah nggak sih ada pertanyaan kalau orangnya begini gimana ya kalau dia jadi suami gue nanti? Ada titik-titik di mana kejelekan dia kebuka, karena kan posisinya kalau ada hubungan kan pasti negatifnya dia suka kebuka. Ada nggak sih? Sebenarnya mungkin bukan bilang ke negatifnya ya, tapi lebih ke arah balik lagi. Aku mau deket sama orang kan tujuannya, goalnya itu untuk nikah gitu kan. Jadi memang mungkin bukan negatif, tapi cuman lebih ke arah ini kayaknya kalau untuk jadi imam pas gak ya gitu, masih kayaknya masih ada yang kurang gitu. Cuman kalau ke Mas Sapri emang karena deket, emang karena temen, jadi ya otomatis tahu juga lah sedikit banyaknya. Nah emang saat itu aku mikirnya kayaknya memang kalau dari segi agama kayaknya memang Mas Sapri jawabannya gitu. Dan sebenarnya juga nih mungkin bisa dibilang apa ya, mungkin kode dari Allah kali ya. Percaya nggak percaya, satu malam sebelum Mas Sapri ngobrol sama aku lewat BBM yang akhirnya dia bilang sebenarnya gue selama ini nungguin loh, ini bener-bener satu malam sebelumnya nih kejadian, tiba-tiba aku mimpiin dia, nggak tahu kenapa, tapi ini kejadian. Bisa kayak gitu beneran, kayak sinetron ya sebenarnya. Dia habis sholat istiqoroh. Enggak lagi istiqorohin siapa-siapa sebenarnya. Aku nggak istiqorohin siapa-siapa, tapi emang dilala tuh mimpiin kamu. Dan dalam mimpinya itu memang dia lagi duduk di atas motor, aku lagi jalan depan dia, terus tiba-tiba dia ngomong, Gi, gue nungguin lo. Itu sebelum Satu malam sebelum itu, bener-bener satu malam. Gak taunya besoknya kita ngobrol lewat BBM. BBM. Udah masuk duluan dia dari mimpi. Mungkin, baru besoknya muncul. Jadi pas kejadian dia ngomong kayak gitu, aku kaget sendiri gitu. Kayak jamu gitu lah ya. Iya kok dia ngomong kayak gini tadi malam, kok bisa gitu. Nah, itu kan hambatan terbesar. Gimana sih cara kalian melewati hambatan tersebut? Kalau hambatan yang pertama tadi kan tentang ini ya, rasa percaya diri. Itu memang awalnya memang sulit sekali untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri. Mengingat juga dari lingkungan dan juga keluarga dulu juga tidak membentuk sesuatu yang bisa membuat kita tuh jadi strong, jadi kuat gitu. Nah, tapi di sini setelah itu saya berpikir bahwa seharusnya sih bisa diakali, bisa diatasi dengan banyak beribadah dulu kepada Allah. Jadi dekatkan dulu kepada Allah. Gitu. Setelah banyak beribadah, kita kan minta kan, kita doa sama Allah. Ya Allah kuatkan, ya Allah bikin mental saya untuk kuat dan untuk bisa memutuskan maju ke kehidupan selanjutnya, maksudnya untuk bisa menikah. Kemudian sepertinya ada tuh rasa-rasa kekuatan atau mungkin nggak tahu itu seperti apa, tapi rasanya tuh langsung saya berani gitu. Iya, lebih percaya diri pasti itu. Dan juga tentunya berdoa supaya Kak Agi dan keluarganya lulus juga. Ya itu. Tapi kalau untuk itu urusan belakangan sih. Yang penting anaknya dulu nih gitu. Yang penting anaknya dulu nih. Kalau udah oke kan mungkin dia bisa kompromi juga tuh sama keluarganya. Gitu. Lebih mendekat ke buat lebih mendekat gitu. Dan juga sebenarnya banyak ngobrol juga sih sama teman, minta sharing, minta pendapat gitu. Kalau dari Kak Agi? Kalau aku saat itu mikirnya gini,
dulu kan berada di titik yang mungkin bisa dibilang tuh pilihan yang sulit ya. Satu ngerasa nyaman sama orang yang ini, satu ngerasa ini nih kayaknya cocok jadi imam gitu. Itu kan pilihan yang sulit untuk milih gitu kan. Cuman balik lagi sih kalau aku mikirnya gini, kita nikah nih tujuannya untuk apa? Dunia aja atau sampai nanti di akhirat nanti gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua, aku lebih pasrahin lagi sih ke Allah. Jadi aku saat itu minta sama Allah gini, aku sholat istiqoroh, terus aku minta sama Allah, ya Allah tunjukkanlah yang terbaik, yang memang apa yang aku butuhkan, bukan apa yang aku inginkan gitu. Karena kalau ingin mungkin aku pilih yang nyaman gitu kan. Cuman ketika kita balik lagi ke agama yang bisa nuntun kita, berarti kan kita pengennya dapetnya orang yang memang benar kita butuhkan gitu, bukan cuma yang kita inginkan. Jadi dari situ sholat istiqoroh terus sambil ngeliatin aja prosesnya, jawaban istiqorohnya apa gitu. Karena aku percaya kalau yang namanya jawaban istiqoroh itu pasti Allah tunjukin dengan jawaban-jawaban yang ada pada proses itu ya, pada proses itu gitu. Kalau memang prosesnya dilancarkan ke siapa, aku yakin itu jawaban dari Allah atas istiqoroh yang aku kerjain. Aku sempat konsul ke orang tua aku gitu, Pap, ada yang ngajak nikah gini, Agi deket sama yang gini, tapi yang ini ngajak nikah begini, yang ini orangnya gini gitu, menurut Papi yang mana gitu. Terus orang tua aku bilang ya semua balik lagi ke kamu yang jalanin. Orang tua aku saat itu nggak punya syarat apa-apa, yang penting dia bisa bertanggung jawab, bisa membimbing kamu, dia bisa bekerja keras untuk menghidupi kamu dan keluarga kamu nanti. Masalah status sosial, masalah ekonomi dan lain sebagainya itu buat Papi bukan nomor yang pertama. Saat itu orang tua aku ngomong kayak gitu. Jadi di situ aku mikir, oh berarti memang dunia itu nomor 2 gitu. Balik lagi yang penting tuh nomor 1 agama. Tapi just in case kalau misalnya jalan itu pada saat menuju pernikahan kan nggak selalu mulus ya. Walaupun kenyataannya kita udah istiqorohin, walaupun ternyata dia jodohnya kita, pada saat kita menuju jodohnya belum tentu mulus-mulus aja kan. Ada tiba-tiba orang masuk dan segala macam. Tapi sebenarnya lebih ke hati dulu ya. Maksudnya hatinya, walaupun jalannya nggak mulus, tapi hatinya terus diyakinin, akhirnya terus-terusan memperjuangkan dia. Bener. Iya benar. Soalnya emang aku ngalamin banget. Jadi emang waktu itu setelah aku bilang oke, aku mau nikah sama kamu gitu kan. Terus dia datang nih ke rumah ngomong sama orang tua aku gitu. Dan saat itu memang sikonnya aku belum lulus kuliah. Waktu itu masih skripsi. Dia datang, kamu bilang apa sih waktu itu? Pokoknya minta izin nikah, boleh nggak gitu ya, kayak gitu. Ternyata nggak boleh saat itu sama orang tua aku. Karena orang tua aku minta selesain dulu skripsinya, setelah skripsi selesai silakan gitu. Jadi proses dari nunggu sampai bener nikah itu ada hampir 1 tahun. 1 tahun. Ya 1 tahun, hampir 1 tahun. Berarti kan sebenarnya itu jalan nggak mulus-mulus banget kan? Enggak. Wah. Dalam waktu 1 ya ada banyak. Makanya kadang emang ada orang yang benar-benar dimulus-mulusin dari kenalan sampai akhirnya nikah. Itu berarti jawaban dari istiqoroh itu fokusnya lebih ke hatinya sih. Iya benar. Iya. Jadi memang kalau dari aku pribadi ya, dalam waktu 1 tahun menunggu itu mungkin lebih ke arah kayak orang-orang yang ada di masa lalu kita itu mulai banyak masuk. Yang akhirnya aku mikir gini, ini itu Allah kasih tunjuk jalan istiqoroh dengan orang lain atau apa nih gitu kan. Terus terang itu yang paling susah sih, karena selama 1 tahun nunggu ada orang masuk. Ada aja gitu, masih nunggu ada orang masuk. Hati ini kan bingung kan, ini Allah ngasih jawabannya sebenarnya emang masih proses sama dia untuk nunggu, dia nunggu aku, atau emang datengin orang lain ya. Itu sih yang paling berat gitu. Cuman balik lagi aku lihat orang yang datengin kayak apa, cocok jadi imam atau enggak, itu aku lihat lagi 1. Terus yang kedua, ini tuh beneran ujian, godaan hawa nafsu sesaat, nih ada orang-orang yang lama nih datang lagi atau apa gitu. Cuman balik lagi kalau aku ikutin kata hati kecil aja ya, hati kecil tuh ngomong apa, dan hati aku emang selalu bilang balik ke masa. Akhirnya kalian menikah ya. Nah, ini dengan permasalahan di awal seperti itu, hambatan after marriage-nya atau setelah menikahnya apa sih yang paling berat menurut Sapu? Sebenarnya kita nggak ketemu ya sampai hambatan yang besar banget itu. Alhamdulillah selama ini nggak pernah sejauh berantem ini besar nggak. gitu, nggak. Bahkan berantem yang sampai
marah besar gitu, Enggak, belum enggak. pernah. Berhubungan dengan permasalahan yang kemarin kan Mas Apri soal kepercayaan diri, Iya. terus tiba-tiba pada saat menikah, apakah ada kaitannya dengan itu akhirnya mungkin dapat perlakuan yang kurang menyenangkan Oh, atau gitu. apa? Mungkin Enggak sih. Jadi semua ketakutan yang dulu pernah ada di otak itu ternyata nggak berlaku gitu. Ternyata fine-fine aja. Dan sejauh ini pihak keluarga dari istri aku itu semuanya welcome banget ya, sangat menerima gitu. Jadi nggak ada tuh rasa minder lagi atau apa gitu. Itu alhamdulillah sih. Alhamdulillah. Iya. itu jadi hampir nggak ada lah ya. Hmm. Kalau dari Kak, Kalau aku gini ya, kan dari habis switch choice itu kan dari awalnya tadi dengan seseorang yang mungkin sudah nyaman, terus tiba-tiba ketemu orang baru yang mungkin dengan kepribadian yang baru lagi gitu. Apa sih hambatannya? Masalah yang mungkin jadi permasalahan awal atau permasalahan yang mungkin lumayan besar kan? jadi gini, mungkin aku mau kasih pesan dulu satu ya. Ketika ada seseorang yang ngajak kita nikah, dan kalau dia emang terbuka dari awal, dia bilang, kamu mau nikah nggak sama aku nggak punya apa-apa, kamu akan memulai hidup sama aku tuh dari nol, keluarga aku begini, latar belakang aku begini, dan lain sebagainya. Satu yang aku pegang adalah, itu semua nomor 2 lah, materi, status sosial, dan lain sebagainya itu nomor 2. Tapi yang aku percaya adalah ketika kita sudah menikah dengan memang lillahi ta'ala, niat menjaga keimanan, didasari dengan ya niatan yang baik, itu pasti Allah akan tolong sendiri. Jadi mau dibilang mau mulai dari nol dan lain sebagainya, ya itu nanti biar aja gitu loh. Toh aku nikah itu niatnya baik karena Allah, nanti Allah akan balas sendiri kok niatan baik aku ini. Karena aku yakin Allah akan nolong aku gitu. Itu satu. Terus yang kedua, kalau masalah hambatan karena kenal baru lagi setelah switch pilihan itu, emang bisa dibilang nikah baru pacaran ya. Jadi pacaran itu setelah nikah gitu kan. Itu Walaupun kita nunggu penyesuaiannya. 1 tahun, tapi kita nggak pernah Iya, yang ada. nah itu juga kita walaupun dia nunggu aku 1 tahun, kita tuh nggak pernah yang namanya kontek-kontekan Iya. kayak orang Iya. pacaran misalnya yang teleponan gitu, nggak pernah sama sekali nggak Tapi pernah. kan Mas Apri ini adalah teman Kak gitu. Pada Uh-uh. saat jadi teman dengan jadi sesuatu beda. Banget, beda banget, beda banget. Dari kan dari Sama awal juga, kan ya. udah tahu kalau Udah Iya. tahu. Walaupun udah tahu gitu, tapi ternyata kan dalamnya juga ada yang baru sesuatu terkuak, yang baru terkuak gitu. Jadi kayak apa ya? Kaget juga ya, terkaget-kaget. Oh Oh ternyata kayak gini ya gitu. Oh ternyata Iya. selama ini temenan kayak gini, oh, aslinya gini gitu. Iya, ada yang Itu baru. sih yang susah buat pasangan yang baru nikah gitu. Mungkin Iya. kalau orang pacaran mungkin ada kali ya kenal yang gimana. Kalau kita emang kenal temen dan pas nunggu untuk memutuskan untuk menikah nunggu, emang nggak ada keep kontak ala orang pacaran tuh emang nggak ada. Jadi emang bener-bener baru bener-bener intens kontak sebagai pasangan itu ya setelah menikah gitu. Jadi disitulah mulai timbul yang penyesuaian sih. Kok dia gini ya gitu. Tapi kita balik lagi kita komunikasiin. Jadi aku nggak suka kamu kayak gini, aku maunya gini. Dia pun kayak gitu. Jadi di situ sih belajar untuk menyesuaikan dirinya. Tadi kan hambatan pada saat awal nikah. Kalau misalnya Kak Agi dan Mas Apri di luar sana yang nonton video ini punya permasalahan yang sama, yang relate dengan permasalahannya Kak Agi dan Mas Apri, apa sih yang pengen disampaikan? Iya. Kalau mungkin buat di luar sana yang punya masalah kepercayaan diri atau mental yang sama dengan saya, bisa jadi gini. Yang pertama adalah berani melangkah gitu. Jadi ketika kamu berpikir bahwa sudah saatnya ada perubahan dalam hidup, ya berarti kamu harus berani melangkah gitu. Karena kalau tidak melangkah, ya kamu tidak akan pernah berkembang. Kamu akan tetap di situ saja gitu. Jadi kamu tidak akan pernah tahu kedepannya kamu akan mengalami apa gitu. Dan sebenarnya ketakutan yang ada di otak kamu itu hanya ketakutan semu. Tapi nyatanya tidak pernah ada gitu. Tidak pernah ada kalau kita nggak coba. Iya Ya. benar. Tapi sebenarnya kalau boleh dibilang itu sebenarnya nggak ada gitu. Karena itu hanya pikiran aja gitu. Ketakutan seperti itu hanya pikiran aja. Jadi berani melangkah, berani mencoba gitu. Pasti. Kalau dari Kak Agi,
Kalau dari aku mungkin dari pengalaman ketika kita merasa nyaman sama seseorang, terus memikirkan pasangan ini benar-benar cocok atau enggak untuk jadi imam kita, untuk pasangan seumur hidup kita. Kalau menurut aku balik lagi, semua balikin lagi ke Allah. Lurusin dulu pertama niatnya apa, karena segala sesuatu yang kita lihat itu kan cuma kita yang lihat gitu. Tapi kan Allah lebih tahu segala-galanya yang kita nggak lihat, yang kita nggak tahu gitu kan. Jadi balik lagi lurusin niatnya apa, balikin lagi semuanya ke Allah, pasrahin lagi semuanya ke Allah. Karena memang apa yang kita inginkan itu belum tentu yang terbaik. Allah tuh lebih tahu apa yang kita butuhin. Karena pada akhirnya setelah menikah, aku akhirnya tahu bahwa oh dengan sifat aku yang kayak gini, Mas Apri bisa meng-cover. Oh dengan kekurangan aku yang kayak gini, Mas Apri bisa nambahin, bisa nutupin gitu. Jadi emang balik lagi memang semua itu Allah lebih tahu segala-galanya, jadi pasrahin aja semua sama Allah. Oke, terakhir tips kalian berdua, tips keharmonisan versi Agri dan Apri. Apa sih yang bikin hubungan kalian awet-awet aja dan bisa keluar dari permasalahan-permasalahan besar? Iya. Sebenarnya semuanya diawali dari hal-hal yang sangat kecil sih. Jadi kalau misalkan aku mau berangkat kerja, biasanya kita pelukan dulu ya. Iya. Pelukan dulu, nggak 1 menit iya. lah mungkin ya, sekitar 1 menit gitu ya. Terus apa lagi ya? Komunikasi sih yang paling Komunikasi, penting, karena kalau komunikasi nggak penting pasti selisih paham itu ada. Kita itu untuk menyesuaikan dua orang yang berbeda dengan dua latar yang berbeda itu cukup sulit. Jadi kalau aku biasanya, kan zaman sekarang gampang ya mengakses artikel untuk belajar tentang pernikahan, ilmu parenting dan lain sebagainya. Aku biasanya suka ngeliat baca-baca kayak gitu, terus aku discuss sama dia, aku kasih lihat dia, ini baca deh kayak gini, terus kita diskusi bareng, habis itu kita bahas sesuai dengan keadaan yang ada sama kita gitu. Aku maunya kayak gini, kamu maunya kayak gimana gitu. Karena menurut aku dengan belajar akhirnya ngebantu banget sih untuk penyesuaian sama kalau kita ada masalah kita tahu cara ngadepinnya kayak gimana. Oke, cukup. Cukup? Udah tipsnya. Udah. 1, 2, 3. Udah, nikah aja. Sayang kok gitu sih? Ini tadi katanya sudah kayak gitu.